Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita masih terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap dengan materi hari ini? Oke, Ibu akan menjelaskan materi hari ini, yaitu mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengimani atau mempercayai Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Basir. Kemudian yang kedua ada Asmaul Husna Al-Adl. Dan yang terakhir ketiga adalah Asmaul Husna Al-Azim. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah, hanya milik Allah yang berjumlah 99. Untuk materi selanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini ya. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kita wajib percaya dan meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita dimanapun dan kapanpun. Lalu bagaimana cara mengetahui Allah itu ada? Pastinya dengan cara mengamati segala ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Pada gambar pertama, ini membuktikan bahwa Allah menciptakan langit maupun bumi beserta isinya. Dan gambar yang kedua yaitu ciptaan Allah berupa hewan. Coba tebak, kalau gambar yang terakhir ini merupakan ciptaan Allah atau manusia ya? Ya betul, ciptaan manusia. Mengapa bisa seperti itu? Karena kursi dibuat oleh tangan manusia. Asmaul Husna Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak pada penglihatan Allah. Sehingga Allah memiliki nama Al-Basir. Al-Basir berasal dari kata basoro yang berarti melihat. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Seperti ayat berikut. Innallaha huwas samiul basir. Artinya, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Meneladani makna Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wallahu basirum bima ya'malun. Artinya, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 71. Kedua, menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya ini. Contohnya, 1. Melihat alam semesta. 2. Melihat, membaca, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik. Al-Adil, Maha Adil. Allah berlaku adil dalam menghukumi setiap masalah. Semua balasan pahala yang diberikan Allah sesuai dengan perbuatan manusia. Dengan demikian, Allah memiliki nama Al-Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar 'anil fahsya'i
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Al-Adl berkaitan dengan Al-Hakam, yaitu hukum-hukum. Maksudnya, hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Seorang yang adil adalah orang yang jujur dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil tidak berpihak kepada salah satu kelompok tertentu. Orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang sedang berselisih. Keadilan Allah amatlah luas, banyak yang tak terkira oleh manusia. Ada satu hal yang dipandang buruk oleh manusia, tetapi justru di dalamnya tersimpan keadilan. Sebaliknya, ada pula suatu hal yang dipandang baik dan adil oleh manusia, tetapi justru di dalamnya terdapat ketidakadilan. Setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan secara sendiri di hadapan Tuhan. Kelak di akhirat, setiap perbuatan baik akan dibalas dengan pahala dan pelakunya akan mendapat ganjaran surga. Sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan dosa dan pelakunya ditempatkan ke neraka. Meneladani Asmaul Husna Al-Adl. Pertama, menjalankan kewajiban untuk memberikan hak orang lain. Kedua, menjadi pemimpin yang amanah untuk memperjuangkan hidup masyarakat. Ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa memandang dia miskin atau kaya. Keempat, menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Kemudian kelima, mencintai anggota keluarga tanpa berat sebelah. Maksudnya yaitu tanpa memilih-milih ya. Al-Azim artinya Maha Agung. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Quran Asy-Syura ayat 4. Al-Azim berasal dari kata azama yang berarti agung atau besar. Semua makhluk di hadapan Allah terlihat kecil. Semua makhluk membutuhkan Allah dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahf ayat 2. Sebagai umat muslim, kita harus selalu memuji Allah karena keagungan dan kebesarannya. Kita harus selalu bertasbih kepada Allah sesuai dengan firman Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Quran Surah Al-Waqiah ayat 74. Makna al-azim dalam hidup sehari-hari sebagai berikut. Pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Dengan keagungannya, Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk kepada Allah. Ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Dengan demikian, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah itu ada, yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. 2. Jika
mendapat kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah. Sekian pembahasan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.